Oke, saya Muhammad Zaki Maulana di sini akan memberi penjelasan tentang toolbar-toolbar yang ada di software ArcGIS atau AirMap. Sebelumnya saya minta maaf karena record screen yang menggunakan HP karena record screen yang ada di laptop saya itu rusak atau tidak bisa digunakan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan saya langsung menjelaskan pada bagian toolbar pertama. Bagian pertama ada yang namanya menu bar yang ada di atas ini. Ini yang namanya menu bar. Menu bar itu terdiri dari file yang gunanya untuk membuka, simpan atau mengekspor data. Ada yang namanya edit, gunanya untuk unduh atau redo. Kemudian view, gunanya untuk zoom pan atau tampilan peta. Kemudian ada bookmarks, ada insert yang gunanya untuk menambahkan legenda, jalan, dan sejenisnya. Lalu kemudian ada selection yang gunanya untuk menambahkan objek. Kemudian ada geoprocessing yang gunanya untuk menganalisis data, buffer, clip, extract, dan lain-lain. Kemudian ada namanya customize. Customize ini berguna untuk mengatur toolbar itu sendiri. Kemudian ada yang namanya Windows. Windows ini untuk membuka atau tutup panel. Kemudian ada namanya help, bantuan. Lalu ada yang namanya toolbar utama. Dan di bawah menu bar ini ada juga yang namanya Neo. Ini merupakan untuk membuat file baru, ini untuk membuka folder baru. Nah, ini untuk nge-save data yang telah kita buat, kemudian untuk nge-print dan sejenisnya. Ini untuk memotong, cut, mengcopy, paste, menghapus, unduh dan redo. Dan add data ini merupakan salah satu cara mengedit data yang telah kita buat. Kemudian di selanjutnya ada toolbar utama. Toolbar utama ini termasuk ada zoom in yang berguna untuk memperbesar atau memperkecil peta, ada zoom out yang gunanya untuk memperkecil peta. Kemudian ada pen gunanya untuk menggeser peta yang telah kita buat. Ada namanya full extend yang berfungsi untuk menampilkan seluruh peta yang kita buat. Kemudian ada fixed zoom out sama berguna untuk mengezoom atau memperbesar dan memperkecil peta yang telah kita buat. Ada go to next extend, ada to first extend, ada yang namanya select features, yaitu untuk memilih objek yang ada di peta. Kemudian ada namanya select element, ini untuk memilih elemen-elemen yang akan kita gunakan pada peta itu sendiri. Kemudian ada yang namanya identity. Identity ini berfungsi untuk melihat informasi objek peta yang telah kita buat. Ini identity. Ada yang namanya hyperlink, filters. Kemudian di bawahnya ada yang namanya table of contents di bagian sebelah kiri ini. Ini untuk menggambar, untuk meletakkan gambar telah kita buat, peta yang telah kita buat. Ini sama. Kemudian namanya layers. Di layers ini fungsinya untuk mendaftar layer peta kita. Jadi ketika kita centang layer ini, biasanya peta itu akan keluar titik. Kalau klik kanan layer ini untuk menambahkan data peta yang telah kita buat. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Dan bagian-bagian sini merupakan sedikit penjelasan dari bagian kanan ini. Editor toolbar ini berguna untuk mengedit data, titik, garis, peta yang telah kita buat. Ada nama table of contents untuk menampilkan data kita, katalog ini untuk mencari atau men-searching data yang telah kita buat. Dan Arc Toolbox ini berfungsi untuk biasanya berfungsi untuk mencari titik kita apabila titik kita itu hilang yang telah kita buat di peta. Ada Python, mode folder, dan sejenisnya. Dan ini merupakan bagian editor yang biasanya digunakan untuk menampilkan garis, gambar, kemudian sejenisnya. Dan mungkin itu saja. Sekian dari saya, terima kasih.